Selamat malam teman-teman. Saya Timotius Majenta dengan NIM 212406005. Di sini akan menjelaskan tentang artificial intelligence. Jadi, AI atau artificial intelligence adalah kecerdasan buatan atau AI adalah bidang ilmu komputer yang dikhususkan untuk memecahkan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan pengenalan pola. Dengan adanya AI yang dapat bekerja secara efisien dan cepat, tentunya pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak dibandingkan manusia, sehingga dapat membantu manusia dalam mengerjakannya dan produktivitasnya akan meningkat. Lalu di sini ada AI landscape. Di dalam AI ada machine learning. Deep learning adalah bagian dari machine learning. AI beririsan dengan berbagai bidang lain. Jadi, dari yang terdalam ada deep learning, di mana ada automatic feature dari engineering. Lalu lapisan keduanya ada machine learning atau intelligence, di mana algoritma menggunakan data untuk dibangun dengan menggunakan data machine learning. Baru pada lapisan ketiga ada artificial intelligence atau AI, yaitu collection of algorithm used to build. Jadi dia mengoleksi algoritma untuk membuat suatu project atau build. Jadi natural language processing atau NLP, text speech processing, teks atau audio, data yang tidak terstruktur, optimalisasi dari action atau data yang dikumpulkan, reinforcement learning, image processing juga bisa, image, video, audio, itu di bagian computer vision, data yang tidak terstruktur juga. Lalu ada data scientist, yaitu data analytics, statistik, visualisasi dari struktur yang datanya terstruktur. Lalu selanjutnya machine learning versus traditional approach. Perbedaan dari machine learning dengan programming tradisional terletak pada hasil atau output yang dihasilkan. Bila dalam programming tradisional data input dimasukkan bersama dengan program untuk menciptakan output, maka machine learning justru jauh berbeda. Machine learning versus traditional approach. Kita bisa melihat dua gambar yang membedakan dari traditional approach dan machine learning approach. Dalam traditional approach, study the problem, write rules, evaluate, launch, lalu analyze errors. Jadi masalahnya dipelajari, baru selanjutnya menuliskan peraturan-peraturannya, evaluasi peraturan-peraturan tadi, lalu bisa di launch. Setelah launch ada dua kemungkinan antara dia terlaunch dan error. Jadi errornya tadi dianalisis lagi, kemudian kembali untuk mempelajari masalah apa yang menjadi membuat sebuah errornya tadi yang dianalisis error. Jadi perbedaannya dengan machine learning, study the problem, train ML algorithm yang bersumber dari data yang dikumpulkan, lalu evaluate solution, lalu ada dua kemungkinan, yaitu dia di launch atau ada terjadi error, maka dianalisis error, kemudian mempelajari masalah yang membuat dia menjadi error. Jadi study the problem, train ML algorithm. Perbedaannya dengan traditional approach, di train ML algorithm ini, di algoritmanya ini terdapat data-data yang dikumpulkan menjadi suatu algoritma, lalu dievaluasi menjadi solusi, lalu bisa digunakan atau launch, dan apabila terjadi error, kembali lagi untuk mempelajari apa yang menjadi masalah dari terjadinya error tersebut, begitu seterusnya. Jadi perbedaan yang terbesar yaitu di traditional approach dan machine learning approach terdapat data yang dikumpulkan menjadi algoritma di machine learning approach. Selanjutnya di sini ada di AI machine learning life cycle.
Jadi saya akan membacakan dulu business requirement, kemudian analytic approach, kemudian data requirement, kemudian data collection, kemudian exploratory data analysis, kemudian data preparation, kemudian model selection, kemudian model evaluation, kemudian model deployment, kemudian model tuning, lalu project review. Jadi dalam kebutuhan business requirement dibutuhkan analisis dari apa yang dibutuhkan tersebut, kemudian meminta data dari apa yang telah dianalisis, lalu data tersebut dikumpulkan menjadi suatu data yang kompleks, baru dieksplor menjadi suatu susunan data dan disusun menjadi suatu data yang bisa disiapkan menjadi model tersebut yang bisa dievaluasi menjadi model deployment dan model tuning agar proyeknya bisa direview. Jadi ini merupakan planning dari data development yang menjadi cycle dari AI atau machine learning life cycle. Terima kasih. Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai dari the AI machine learning life cycle, machine learning versus traditional approach, dan AI landscape. Jika ada kesalahan maupun penggunaan kata yang salah, saya mengucapkan minta maaf dan terima kasih telah menonton.